Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong? Jamaahnya gitu. Jamaah. Tidak boleh menyuruh sesuatu yang bukan ahlinya. Tapi- Itu Kempers tadi dia bilang, Ustaz kan suruh-suruh. Boleh nggak dia pegang kamera? Enak aja. Yang ada salah-salah. Nah, tar dulu nih ada jamaah yang baru bergabung juga Masa nih. Mungkin juga mau nanya hari ini temanya apa sih baru bergabung ya tema Mas kita Yanto pagi hari ngomong, ini. temanya hari ini Bagus banget. Temanya. Apa temanya? Temanya. Sabar itu sulit. Tapi hadiahnya selangit. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan ini buat jamaah yang baru bergabung ya, ini adalah Mas Santo Suruh nih. Dia narsum inspiratif kita hari ini. Mungkin mau kasih tahu Instagramnya kalau mau nyuruh-nyuruh Mas Santo. Ya, minta tolong. kalau mau nyuruh Mas Yanto, Ya. Instagramnya apa? Coba. Santo ya. Santo Iya. underscore suruh. Oh, Santo Santo_suruh. Wih mantap. Nah ini ada lagi nih video menarik juga nih buat jamaah Islam itu indah yang di rumah ya. Ada bocah SD alami depresi berat. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita nih ya. Agar anak kita nggak begini nih. Depresi berat gegara HP-nya dijual sama ibunya. Astagfirullah. Ini ditayangannya. Kalau mau tahu jalan ceritanya, tanya Sasa. Bocah laki-laki berusia 13 tahun dengan inisial AP ini kerap menangis dan meronta di rumahnya di Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Saat pihak sekolah dan dinas pendidikan mengunjungi kediamannya pada Senin siang, AP terus menangis. Anak ini diduga mengalami depresi berat sejak 8 bulan terakhir. Dengan kondisi tersebut, AP yang masih duduk di bangku kelas 6 tersebut terpaksa berhenti dari sekolahnya. Kondisi yang dialami AP ini bermula saat HP hasil tabungannya sendiri dijual oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski sudah izin kepada anaknya, diduga sang anak memendam kesedihan. Ya ini Masya Allah luar biasa ya. Nggak ada orang tua yang mau menyakiti hati anak. Benar, itu pun Ini anaknya semua katanya udah ngizinin kan. Udah diizinin. Subhanallah. Masalahnya memang ini kan hanya buat kebutuhan hari-hari makan Ustadz Syam. Nah, ini Ya Masya Allah. Tapi anaknya ini karena mungkin dia merasa dirinya nabung juga. Akhirnya dia merasa stres depresi. Mungkin Ustadz Syam juga tahu ceritanya nih. Karena dia mengikuti sosial medianya nih Masya Allah. Nah terus bagaimana nih Ustadz Syam ya. Yang belum mengerti kondisi keluarganya nih Ustadz Syam nih. Terus tadi kita lihat juga orang tua yang sabar mendidik anak ini Masya Allah. Apa sih ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah hadiah khusus dikasih nanti suatu saat di akhirat nanti atau bagaimana Ustadz mau izin penjelasannya? Baik, Ustaz, mantap baik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Khan, Mas Fadli, Mas Santo serta jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ada fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Orang tua yang normal tanpa diajarin pasti sayang sama anaknya. Tanpa buka Quran pun dia udah tahu saya mesti sayang terhadap anakku. Karena rasa cinta itu muncul begitu saja, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pahala khusus bagi yang mendidik anaknya. Kenapa? Tidak semua orang yang sayang itu mendidik. Tidak semua orang yang cinta itu mendidik. Kalau hanya sekedar cinta dan sayang saja, mungkin itu hanyalah yang basicnya. Tapi mendidiknya ini perlu usaha dari orang tua. Tidak mungkin seorang orang tua bisa mendidik anaknya sebelum sang orang tua belajar terlebih dahulu. Dari belajarnya saja pahalanya sudah banyak. Apalagi kalau mendidik anak-anaknya. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," ketika meninggal dunia seorang anak cucu Adam, "inqata'a amaluhu," terputuslah amal-amalnya, kecuali apa? Kecuali ilmu yang bermanfaat. Maka tiadalah yang paling banyak menyerap ilmu itu kecuali anak-anak kita sendiri. Semakin banyak ilmu yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Nah, kalau ketemu orang tua yang sopan, nah kalau ke masjid seperti ini, nah kalau ketemu yang lebih muda disayangi, itu ilmu semua, subhanallah. Selama sang anak mengamalkan ilmu tersebut, selama itu pula pahalanya mengalir kepada orang tuanya.
Sang orang tua misal mengajarkan anaknya, nak sebelum makan baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillah, dimanapun kau kerja jujur nak, amanah nak, cari nafkah yang halal. Selama anaknya melakukan hal tersebut maka pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Berarti ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menjadi pahala mengalir terus menerus yang dengan deras kepada orang tuanya. Yang kedua siapa kata Nabi SAW? Sedekatin jariyah, sedekah jariyah, ada pemberian yang jariyah terhadap anak-anak. Tentu saja pemberian itu paling banyak dari orang tua. Anak mau sekolah, orang tua bayarin. Anak mau ini, subhanallah, bekerja banting tulang. Seperti Mas Santo tadi, 4 orang anaknya mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Dan yang ketiga tentu saja secara khusus Nabi sebutkan, waladin salih yada'ulah. Orang tua berhasil mendidiknya jadi anak soleh, lalu dia mendoakan orang tuanya. Itulah yang akan mengalir terus pahalanya. Jadi nggak putus pahalanya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ayo buat adik-adik ya yang berkorban buat orang tuanya, nggak boleh berkecil hati. Itu pun pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi bisa membahagiakan orang tua, membuat orang tua kita nggak kelaparan, ini Masya Allah. Oke, sekarang waktunya kita kasih kesempatan kepada jamaah kembali di studio untuk bertanya langsung sama guru-guru kita mewakili jamaah yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang pertama kita kasih bintang tamu kita dulu Mas Santo. Ayo, ada yang mau ditanya. Tadi kan Ustadz Maulana udah. Iya. Sekarang kita minta sama Ustadz tamatkan ya, boleh ya? Boleh. Oke, sini ngadepnya sini. Nah, lihat yang di rumah nah tuh. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz kan. Silakan. Bagaimana sikap kita ketika pengangguran kan begitu tinggi ya Pak Ustadz ya. Bagaimana ketika kita sudah mencarinya kesana kemari, kita sudah ikhtiar, kita nggak dapet, harus sabar. Sedangkan kebutuhan harus kayak beli token, susu anak kayak gitu. Kebutuhan nggak bisa sabar gitu, maksudnya gitu ya. Terus gimana sikap kita? Pak Ustadz? Iya, bagaimana kita menyikapinya, Menyikapinya. menghadapi kenyataan yang harus sabar, ternyata kebutuhan di rumah nggak bisa sabar. Harus makan, nggak boleh makan pakai sabar. Mau izin penjelasannya silakan Ustaz Tamatkan. Tepuk tangan buat Mas Santo. Terima kasih. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha untuk mencari nafkah tetapi sudah mencoba ke sana kemari tapi belum membuahkan hasil. Sabar seperti apa yang harus ada dalam diri kita? Ada di dalam satu hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Rasulullah, al-fakru amanatun, faman katamaha falahal jannah. Sesungguhnya ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ekonomi yang sulit, dengan kefakiran, dengan kesulitan hidup, lalu dia bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kalau dia bisa sembunyikan kesulitannya, tidak dia ceritakan kepada orang lain, maka dia mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, amin. Inilah manusia, ada yang diuji lewat anak, ada yang diuji lewat orang tua, ada yang diuji lewat kakak adik, ada yang diuji lewat pasangan suami, ada yang diuji lewat istri, ada yang diuji lewat ekonomi atau keuangan. Jadi macam-macam, setiap manusia itu punya ujiannya tersendiri. Mungkin kita lihat seseorang enak, hartanya banyak, sedangkan kita susah hartanya, tapi bisa jadi dia penyakitan, kenyik, sakit mulu. Ya, duitnya banyak tapi 28 hari dirawat di rumah sakit, 2 hari baik sakit lagi 2 bulan. Iya. Ringkih, ya sakit mulu. Tapi kita bersyukur walaupun kita nggak dikasih ekonomi yang bagus, kita susah, mau cari makan susah, tapi kita badannya sehat. Sekalinya nemu makan, apa aja kita makan kan begitu. Ya, makanya bersyukur. Di satu sisi mungkin kita diuji, di sisi lain kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia jeleknya biasanya kalau dikasih kesulitan itu aja yang diingat. Tapi sekian banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak dia bersyukur dan dia enggak mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang yang mungkin kalau urusan makan tercukupi, urusan ekonomi serba ada, tapi bisa jadi dia enggak punya waktu untuk keluarga. Sibuk mulu nyari duit, tapi nggak bisa kumpul sama anak bini, tapi nggak bisa ngumpul sama orang tua,
Tapi ada orang yang mungkin duitnya nggak banyak, pas-pasan, ya. Dia mungkin tidak bisa membeli segala apa yang dia inginkan, tetapi dia punya waktu untuk istrinya, dia punya waktu untuk anaknya, dia punya waktu untuk bersama orang tuanya. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak Mas Santo suruh nih, mungkin dari segi ekonomi Allah tidak berikan keluasan harta, tetapi Allah berikan nikmat bisa berbakti sama orang tua. Masya Allah, luar Di situ biasa. jadi salah satu nikmat yang besar Betul. yang bisa Mas Santo syukuri. Karena Betul. nggak semua anak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bakti sama orang tua. Bener. Makanya sebanyak apapun anak, ya belum tentu bisa ngurusin orang tua. Iya. Tapi orang tua bisa ngurusin semua Masya anaknya. Allah. Maka bersyukur sama Allah, Bener. baik sangka aja. Tapi bagus tadi tuh. Kalau bisa minta rezeki mau Allah pas-pasan. Iya. Pas istri minta beliin emas ada. Ada. Pas istri minta beliin mobil ada. Pas istri minta beliin rumah ada. Nah itu. Itu mah banyak. Banyak ya, bukan pas-pasan. Tepuk tangan buat Ustaz Ahmad Khan, ini Masya Allah luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sini tadi baru satu ya. Atas dulu deh Ibu, silakan. Izin, maaf, punten. Iya, saya kesini lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniasi dari Majelis Assalam Baloper Padalarang, Bandung Barat. Tepuk tangan dong buat Ibu Dede ya. Iya. Iya, silakan Ibu Dede pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Ustadz Maulana. Iya. Bagaimana cara menghadapi anak yang susah kalau diajak beribadah Pak Ustadz? Oh. Kalau masalah beribadah, bukankah tidak baik kalau sabar terus dan tidak dikerjakan oleh anak? Ah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapaknya juga, apalagi bapaknya Ustadz Bu, anaknya nggak mau ke masjid, habis sudah bapaknya. Silakan bapaknya. Iya, iya. Saya selamatkan, aku tidak setegas. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa banyak kesabaran. Sabar pekerjaan, sabar kepada orang tua, sabar dalam menghadapi orang. Dan sekarang sabar menghadapi anak. Ingat ya, salah, dosa, zolim, durhaka. 1, 2, 3 salah, dosa, zolim, durhaka. 1, 2, 3 salah. Salah, dosa, jolim, durhaka. Ya, tepuk tangan dulu untuk Santo Suruh. Suruh Mas Fadli. Disuruh Mas Fadli Suruh ganti. pindah, ya. Mohon izin. Saya astagfirullahaladzim, mudah-mudahan sampai mati bisa tahan seperti ini. Tahu nggak? Sampai detik ini saya tidak pernah marah sama anak. Nggak ada. Sampai detik ini saya tidak pernah marah sama anak. Sampai detik ini tidak pernah cubit pukul anak. Tidak pernah. Mohon maaf kepada orang tua dimanapun berada. Tidak boleh anak dimarahin. Kapan anak dimarahin rusak otaknya. Ada sarafnya putus itu. Apa? Saraf. Aku tadi ngomong apa? Syarat. Syaratnya putus. Apalagi tidak boleh memukul anak. Yang sakit bukan badannya tapi hatinya yang patah. Bagaimana dengan sabar menyuruh anak, sholat dan sebagainya. Dengerin baik-baik. Ketahuilah anak itu amanah yang Allah titipkan kepada kita. Dan ingat, diperintahkan untuk keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar. Apa? Sholat dan sabar. Dan ketahuilah dalam Allah yang ngatur semua rezeki. Jangan sampai kita justru memanfaatkan anak. Nauzubillah. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Ibu makasih banyak pertanyaannya bagus banget. Iya. Karena anak itu adalah karunia bukan rezeki lagi. Anak itu bukan rezeki lagi tapi di atasnya rezeki. Masya Allah. Namanya karunia. Jadi harus dijaga. Harus dijaga. Masya Allah. Ingat ya yang ditanyakan nanti anak kita bukan anaknya Mas Fadli ke saya. Iya benar. Udah jelas kan? Ya udah tepuk tangan buat Ustadz Maulana ini, Masya Allah. Lirikannya luar biasa. Oke, kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya lagi. Boleh silakan angkat tangannya. Satu lagi dari sebelah kiri saya deh, yang tengah gantian, izin. Oh yang bawah ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Majelis Taklim Assalam Padalarang, Baloper Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Siti Aisyah. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya silakan Bu bertanya. Tanya dong Ustadz.
Jawab Saya dong. mau tanyanya ke Ustadz Syam, bukan ke Ustadz. Jangan GR. Ada bagiannya ini. Ibu mengecewakan guru saya pagi-pagi, Bu. Ayo, Bu. Maaf soalnya mendekat-dekat sekali, saya jadi Takut takut. sekali Ibu, takut suaminya cemburu. Silakan Ibu Ya. Siti Aisyah. Ya Pak Ustadz, saya mau bertanya, jika seseorang sudah lama menunggu jodohnya, kemudian bagaimana dia harus bersabar sedangkan usianya bertambah terus. Ya Allah, ibu nyinggung saya. Ibu sekalian aja, sedangkan Maaf. usianya udah mau 50. Iya betul, betul ya. Bagaimana ya? Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang jawab Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam dijawab. Baik guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 89 adalah salah satu ayat yang di dalamnya mengandung doa. Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warithin. Diajarkan oleh guru-guru kita memperbanyak membaca ini biar dimudahkan jodohnya dan juga dimudahkan memperoleh keturunan. Maka subhanallah urusan jodoh itu termasuk di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia diberikan kesempatan untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Seorang laki-laki hendaklah ia mencari daripada jodohnya untuk dia nikahi sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita hendaklah dia memperbaiki dirinya dan juga mengungkapkan kepada orang tuanya jikalau dia sudah siap ataupun siap untuk dilamar oleh orang lain. Bagaimana kalau kasusnya dia telah bersabar menanti jodohnya tapi tak kunjung datang, maka sabarnya ditambahin lagi. Sabar itu bukan tindakan pasif. Sabar itu bukan tindakan diem aja, bukan. Sabar itu mengisi daripada kesabarannya dengan ibadah. Yang pertama, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita sebelum punya jodoh juga bisa hidup bahagia, sebelum menikah juga bisa bahagia. Apakah menikah akan menjamin kebahagiaan? Belum tentu. Kalau bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sulit juga untuk mencapai kebahagiaan. Ada orang sedih sekali karena tidak punya keturunan, padahal sebelum dia punya keturunan pun sempat bahagia. Sebelum dia menikah pun dia sempat bahagia. Maka bukan itu ukuran kebahagiaan. Jangan dikira saya tidak bakal bahagia kalau belum ketemu jodoh saya. Karena kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sebelum ketemu jodohnya juga dia sudah bahagia. Maka niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngejar ridho Allah, mau ada jodohnya, belum datang jodohnya, telat datang jodohnya, tetap bahagia karena yang dikejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja kok, udah 6 tahun loh, tenang-tenang aja. Makasih Kenapa? banyak Ngejar Ustadz ridho Syam. Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Banyak sabar ya Pak. Satu lagi dari bapak-bapak nih. Mohon izin silakan Pak. Ayo Pak. Ayo bapak-bapak dulu belum ini. Bapak umur berapa? Perkenalkan. 68 68. Wih. Perkenalkan diri Pak. Silakan Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kusmiadi Iya. dari Majelis Taklim Assalam Baloper Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan. Silakan Pak Ade pertanyaannya. Pertanyaan saya ini kami mohon perkenan Pak Ustadz Ahmad kan. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana jika orang tua Iya. memiliki seorang anak yang berkebutuhan khusus? Masya Allah. Ya, atau difabel. Sementara beliau sendiri harus sabar menghadapinya. Masya Allah. Bagaimana caranya agar orang tua itu tidak frustasi atau tidak putus asa tetapi bisa sabar menerima takdir ini? Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak. Tepuk tangan buat Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz tematkan. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara kebutuhan khusus, kebetulan alhamdulillah saya tidak pernah mengalaminya, tetapi saya banyak murid-murid yang sharing di dalam hal ini karena kebetulan mengambil cerita dari mereka. Ada salah satu dari jamaah atau murid saya yang ikut saya sudah hampir belasan tahun di daerah Pondokopi. Dia ini punya anak yang memang Allah karuniakan berkebutuhan khusus.
dia sudah bawa anaknya berobat ke sana kemari, dia berusaha, akan tetapi dalam waktu sebentar ternyata dia berkeberatan. Kenapa? Karena hampir banyak tempat-tempat seperti tumbuh kembang anak yang berkebutuhan khusus, terkadang biayanya agak lumayan mahal. Sehingga akhirnya dia datang, dia bercerita, dan saya juga berikan semangat, motivasi bahwa Allah Subhanahu wa taala katakan waladzina jahadu fina lanhadiyanahum subulana. Sesungguhnya siapa orang yang berusaha selalu senantiasa dia optimis dengan perjuangannya, dengan usahanya atas apa yang dia pengen capai dan dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan kemudahan untuk sampai kepada apa yang dia inginkan. Akhirnya dia terus bersabar dengan ujian yang Allah berikan, dia tetap menerima keadaan anaknya, yang paling penting ridho ya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini dulu. Dia harus ridho bahwa ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala dan ini sesuatu yang Allah kendaki terjadi pada dirinya dan itu sesuatu yang baik menurut Allah buat dirinya. Dan subhanallah akhirnya ketika si fulan ini dia sabar dengan menerima apa yang Allah takdirkan, akhirnya dia mulai mendidik anaknya sendiri. Mendidik anaknya sendiri yang berkebutuhan khusus, dikasih tulisan-tulisan, dikasih instruksi kalau masuk rumah ada di dalam rumah kertasnya apa yang harus dilakukan, ketika dia mau mandi lalu kemudian di dalam kamar mandi apa step-step yang anaknya harus lakukan, itu semua dikerjakan sama dia, dilatih anaknya sedemikian rupa sampai akhirnya subhanallah anaknya bisa mengikuti apa yang diajarkan dan alhamdulillahnya sekarang masuk ke sekolahan umum ya bersama dengan anak-anak yang lain. Dan dari situ akhirnya dia buka sekolah tumbuh kembang untuk anak yang berkebutuhan khusus dan sampai sekarang muridnya banyak. Masya Allah. Subhanallah. Jadi dari inspirasi cerita diri sendiri yang dia terus bersabar, dia berusaha, dia berjuang, akhirnya jadi bisa juga buat membantu orang lain. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak, pertanyaan bagus banget. Ustadz di sini aja dulu. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah.